Salam. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Harun. Menurut Keluaran 6 ayat 16 sampai 20 dan 1 Tawarik 6 ayat 1 sampai 3, Harun adalah keturunan ketiga dari Lewi atau Lewi, Kehat, Amran, Harun. Tapi silsilah ini mungkin sekali dengan sengaja tidak lengkap. Bandingkan dengan Rut 4 ayat 18 sampai 20 dan 1 Tawarik 2. Pertama kali Harun muncul bertalian dengan panggilan Allah kepada Musa untuk pergi ke Mesir. Musa mengeluh bahwa ia tidak fasih berbicara pada Keluaran 4 ayat 14. Maka Harun bertugas sebagai nabi atau juru bicara dan melalui dia Musa akan berbicara kepada Firaun pada Keluaran 7 ayat 1. Harun diperintahkan menjumpai Musa di padang gurun pada Keluaran 4 ayat 27 dan ia menurut. Musa memberitahukan kepada Harun pekerjaan yang akan mereka lakukan. Keduanya mengumpulkan semua tua-tua umat Israel dan menerangkan kepada mereka apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Kemudian bangsa itu percaya kepada ucapan-ucapan mereka pada Keluaran 4 ayat 27 sampai 31. Namun tanda-tanda kepercayaan yang pertama segera lenyap akibat penindasan yang kejam. Orang Israel tidak mendengarkan karena mereka putus asa dengan perbudakan yang berat pada Keluaran 6 ayat 8. Karena itu Tuhan menyuruh Musa dan Harun menghadap Raja Mesir. Harun akan membuat tanda-tanda ajaib. Maka tampillah dia sebagai juru bicara yang dipercayai dan bertindak bersama Musa di hadapan Firaun. Ketika orang Amalek menyerang Israel, Harun dan Hur menupang kedua tangan Musa sehingga Israel mengalahkan musuh pada Keluaran 17 ayat 8. Kepada Harun, kepada Musa, kepada kedua putra Harun yaitu Nadab dan Abihum, dan kepada 70 orang dari tua-tua Israel diberi kesempatan melihat kemuliaan Tuhan. Hanya Musa sendirilah yang dapat mendekati kemuliaan Allah, sedangkan yang lain menyembah dari jauh. Namun demikian semua mereka melihat kemuliaan Tuhan pada Keluaran 24 ayat 1 sampai 9. Watak Harun tidak setegar watak Musa ketika Musa berada di atas gunung. Harun menyerah sampai walaupun mungkin dengan hati yang luluh, lalu memenuhi desakan bangsa Israel untuk membuat ilah bagi mereka. Mungkin pula Harun berpikir bahwa dalam bentuk inilah mode baru itu ia menyembah Tuhan pada Keluaran 32 ayat 5. Tapi sekalipun demikian, ia telah turut mengambil bagian dalam pemujaan berhala ketika Musa memanggil mereka yang memihak kepada Tuhan. Maka suku Harun yaitu Bani Lewi segera tampil dengan ikhlas. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Harun bukan pemimpin, melainkan orang yang lemah dan penurut. Tapi Allah Roh memakai pelayan-pelayan yang berdosa dan adalah maksudnya bahwa Harun akan melayani sebagai imam besar sesuai kesucian jabatan. Maka dibuatlah pakaian yang khusus bagi imam besar seperti diuraikan dalam Keluaran 39. Penafhisan untuk jabatan itu merupakan peristiwa yang hikmat sekali dan dilaksanakan oleh Musa. Harun sendiri diurapi dengan minyak untuk menguduskannya bagi jabatan yang suci itu. Harun menjadi pemimpin rohani bangsa, maka sangat mengejutkan ketika terdengar berita bahwa ia bersekongkol dengan kakaknya Miriam, membuat pengaduan yang bersifat cemburu terhadap Musa. Dengan alasan yang dicari-cari, Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa karena menikah dengan wanita Kusi atau mungkin wanita yang menggabungkan diri dengan orang Israel. Maksudnya bukan orang Israel asli. Padahal Miriam hanya cemburu terhadap kedudukan Musa dalam rencana ilahi. Tuhan menjelaskan kepada Miriam dan Harun sifat mulia jabatan Musa. Dan arena Miriam turut mengambil bagian dalam pengaduan itu. Maka ia dihukum kena penyakit kusta. Harun atas nama kakaknya memohon pengampunan kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Allah, dan sebagai hasilnya Miriam sembuh. Tapi dikucilkan dari tempat perkemahan selama 7 hari. Bilangan 12. Dalam bilangan 16 diterangkan bahwa baik Musa dan Harun merupakan sasaran pemberontakan yang dilakukan oleh pihak Korah, Datan dan Abiram. Tuhan menunjukkan melalui wabah penyakit bahwa Musa dan Harun mempunyai kedudukan yang sah dan berkuasa penuh.
Harun mengambil perbaraan dan lari ke tengah-tengah umat, dan dengan demikian ia melakukan penebusan dosa bagi bangsanya, dan wabah itu berhenti. Kini harus dijelaskan bahwa Harunlah imam besar yang sah. Hal ini dilakukan karena di antara tongkat-tongkat para putra keturunan Bani Israel, tongkat Harun sajalah yang bertunas. Bilangan 17 ayat 8. Tongkat ini disimpan dengan dekat tabut perjanjian sebagai tanda bagi orang-orang durhaka kelak. Bersama dengan Musa, Harun karena tidak percaya pada Tuhan, dicegah untuk masuk ke negeri yang dijanjikan. Bilangan 20 ayat 28. Secara tepat lokasi Gunung Hor tidak diketahui, walaupun menurut tradisi letaknya adalah dekat Petra. Pernyataan mengenai kematian diulangi dalam Bilangan 33 ayat 38 sampai 39. Dan sekali lagi dalam Ulangan 10 ayat 6. Harun agaknya tampil sebagai tokoh kelas 2. Ia hidup dalam bayangan tokoh yang lebih besar, yaitu Musa. Ia rupanya telah menunjukkan pengabdian yang tulus ikhlas kepada tugas-tugasnya sebagai imam. Namun demikian, peristiwa anak lembu emas menunjukkan bahwa ia bukanlah pemimpin yang sama sekali saudaranya, Musa. Terima kasih. Salam.